Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Yana Aditya. Nah, kali ini saya akan membuat aquascape tema natural dengan panjang 1 meter, lebar 50 cm, tinggi 50 cm. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai prosesnya dari awal. Pertama saya masukkan batu lava rock sebagai pondasi nanti di aquascape saya. Kemudian saya masukkan rumah bakteri, yaitu saya pakai batu apung. Ini yang saya pakai kira-kira 3 kilo untuk rumah bakterinya atau batu apungnya. Kemudian kita taburkan bakteri starter. Nah, untuk panjang 1 meter sendiri saya menggunakan 3 buah bakteri starter dengan merek Quick Crystal, produk dari Aquatic Point. Kemudian setelah kita taburkan bakteri starter, kita kemudian taburkan pupuk dasar. Nah, saya pakai produk dari GPL, yaitu Aqua Basis, kurang lebih 5 liter saya pakai. Kemudian saya menggunakan soil dari Master Soil, kita taburkan sesuai dengan tema yang akan kita buat. Nah, untuk pemakaian soil sendiri saya habis kurang lebih 3 sak. Satu saknya itu 8 liter, jadi total habis 24 liter. Itu dengan 2 merek, yaitu Master Soil dan Platinum Soil. Kemudian kita tata dulu batunya. Saya menggunakan batu briquette grade B. Kemudian kita ratakan dasaran soilnya sesuai dengan apa yang akan dibuat. Kemudian kita masukkan hardscape yang lainnya lagi, yaitu kayu atau akar. Ingat ya, sesuai dengan imajinasi teman-teman semua. Kalau pengen menggunakan rasa mala, menggunakan cenggani, atau menggunakan kesirem, menggunakan kayu dari hutan, bebas, itu terserah imajinasi teman-teman semua. Nah, kali ini saya menggunakan akar dari pohon kesirem. Saya cari yang benar-benar bonggolnya atau ujungnya itu gede. Nah, setelah kita tata, kita kunci menggunakan lem, kapas, kemudian kita taburkan bubuk kopi. Jadi kapasnya itu tidak terlihat lagi. Nah, ini penting ya teman-teman, jangan sampai nanti ketika diisi air hardscape kalian atau kayu kalian itu mengambang ke permukaan. Jadi pastikan waktu proses pengikatan akar atau kayu ke batu itu dengan sempurna. Syukur-syukur kayu atau akar yang kalian gunakan itu sudah posisi tenggelam. Nah, ketika teman-teman semua membuat aquascape dengan eagle atau dengan sudut pandang yang jauh, nah berarti kita memainkan suatu dimensi. Nah, agar dimensi itu terlihat jelas, maka teman-teman semua harus menggunakan beberapa perbandingan. Misalkan kayu di bagian depan lebih gede daripada kayu bagian tengah, dan kayu bagian tengah itu pasti lebih gede lagi dari kayu bagian belakang. Jadi ada 3 dimensi seperti yang saya gunakan ini. Jadi akar bagian depan itu yang paling gede, akar tengah itu kurang lebih ya sedangkan lah, kemudian akar yang belakang sendiri itu kecil, kemudian dasar soilnya atau substrat kalian itu di belakang lebih tinggi. Jadi dimensinya itu pasti dapat. Nah, setelah hardscape utama jadi, nah sekarang kita tinggal menambahkan detail untuk memperjelas atau mempercantik hardscape teman-teman semua. Nah, ini saya lagi proses menempelkan detail untuk hardscape kayu saya. Jadi saya menambahkan sedikit kayu di bagian bawah biar lebih memperjelas lagi hardscape-nya dan lebih mempercantik lagi hardscape di aquascape saya nanti. Nah, tips untuk membuat detail
entah itu dari akar atau dari batu, buat senatural mungkin. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu over detail atau terlalu sedikit detail. Jadi kalau bisa teman-teman itu bikin detail itu pas. Nah itu salah satu tipsnya, buat senatural mungkin. Nah untuk pengikatan mouse sendiri saya sarankan dilakukan di luar tank. Jadi akar yang mau ditempelkan mouse lebih baik diikat menggunakan benang jahit. Kalau bisa sih warnanya hitam jadi nggak kelihatan. Diikat di luar tank. Setelah diikat kita rapikan, kita potong pakai gunting mouse-nya biar terlihat rapi, kemudian kita masukkan ke dalam tank. Atau bisa juga menggunakan lem yang khusus tanaman. Jadi lem yang digunakan itu memang benar-benar khusus diperuntukkan untuk tanaman. Apabila teman-teman memaksakan menggunakan lem Haikyu atau lem Korea, biasanya mouse yang kena lem tersebut akan mati. Nah pastikan seluruh kayu yang digunakan atau akar yang digunakan, pastikan itu menempel sempurna di batu. Jadi jangan sampai nanti ketika diisi air, akar atau kayu teman-teman semua itu mengambang ke permukaan air. Jadi proses pengeliman itu memang benar-benar harus teliti ya teman-teman ya. Nah ini hardscape-nya sudah jadi. Nah lanjut ke proses selanjutnya yaitu planting. Nah saya kali ini sedang mengikat tanaman bulbitis ke akar. Jadi saran saya sih lebih baik diikat pakai benang jahit lagi. Kalau bisa tetap warnanya hitam, diikat. Yang bisa diikat itu kurang lebih selain mouse yaitu Kadaka needle, bulbitis, anubias, buce, dan tanaman-tanaman yang kurang lebih yang menempel di akar atau batu lebih baik itu diikat aja teman-teman. Jadi nanti tetap nggak kelihatan kok benangnya kok. Nah ini adalah beberapa tanaman yang saya gunakan. Untuk jenis tanaman saya jelaskan nanti di deskripsi aja biar tidak memperpanjang durasi video ini. Nah kemudian untuk menjaga kelembapan tanaman ini, untuk terus selalu menyemprotkan air ke permukaan tanaman-tanaman agar selalu lembab. Kemudian kita isi air setinggi substrat untuk lebih mudah menanam Monte Carlo atau tanaman karpetnya. Untuk jarak sendiri saya sarankan sih di kisaran 1 sampai 1,5 cm jarak antar Monte Carlo. Nah, ini lagi proses penanaman Monte Carlo nya atau tanaman karpetnya. Nah kemudian setelah seluruh tanaman Monte Carlo selesai ditanam, kita isi air. Kemudian kita tetap harus selalu menyemprot tanaman yang tidak terkena air agar kelembabannya selalu terjaga. Kemudian saya memasangkan skimmer atau surface skimmer selain untuk membersihkan permukaan air, untuk menambah jumlah arus atau menambah arus di aquascape saya agar distribusi CO2 lebih merata. Nah, air sudah terisi penuh dan akhirnya jadi juga aquascape saya tema natural dengan panjang 1 meter. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang saya gunakan. Sudah mulai terlihat bening karena saya menggunakan filter kanister
DIY, yaitu buatan sendiri, dengan kekuatan power head kurang lebih 1500 liter per jam. Nah, oke, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini jika teman-teman suka dengan konten yang saya buat. Untuk kritik dan saran, silahkan teman-teman masukkan di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.